Saya teruskan. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, strukturnya tetap. Saya teruskan langkah pendefinisian kita ya. Jadi sebetulnya ada 3 jenis pendefinisian yang penting. Pertama adalah yang barusan kita pelajari, yaitu properties, atau bahasa gampangnya adalah penampang. Penampang dan materialnya apa, itu satu. Yang kedua nanti adalah tumbuhannya ya. Tumbuhan itu harus ada. Tumbuhan seperti kita ketahui ada 3 jenis tumbuhan dasar, yaitu sendi, roll, dan jepit. Itu nanti harus kita pasang. Kemudian yang terakhir adalah pendefinisian dari beban. Beban itu juga penting, karena ketika tidak ada beban, yang dianalisis apa, kan gitu. Lah, saya lanjutkan aja. Jadi tadi sudah di assign. Jadi yang dimaksud assign itu adalah mentransfer ya. Jadi definisi assign seperti itu. Definisinya apa, kemudian di-assign-kan kemana gitu ya. Jadi assign itu seperti mentransfernya ya, itu juga penting. Langsung aja. Kita lihat di sini ada tumbuhan ya. Ini adalah tumbuhan yang berwarna hijau ini. Jika seperti ini dia adalah sendi. Ini adalah roll dan roll ya. Ini adalah tumbuhan default dari sub ketika kita mendefinisikan struktur. Dan ini pasti bisa dirubah ya. Oke. Merubahnya. Jadi saya ingin tumbuhannya sendi semua. Bedanya saya rasa juga sudah jelas ya. Sendi bisa menahan horizontal vertikal, roll hanya vertikal, kemudian jepit bisa menahan semuanya, termasuk momen. Oke. Jadi lakukan selecting terhadap titiknya terlebih dahulu. Ya, inilah pentingnya selecting. Kemudian jika sudah langsung assign saja. Sign. Kemudian join restraints ya. Join restraints. Nah, di sini ada beberapa pilihan dari sub. Jepit. Jepit itu ketika ada tahanannya semua ya. Restraint itu adalah tahanannya. Translation ditahan 1 2 3, maksudnya adalah translation secara sumbu X, Y, Z ditahan semua. Rotation juga ditahan semua. Rotation tegak lurus dengan sumbu X, Y, Z. Itu berarti ketika semua perpindahan ditahan ya, translation dan rotation ditahan, itu berarti reaksinya ada. Sifatnya tumbuhan seperti itu. Jadi ketika perpindahannya ditahan, berarti dia bisa memberikan reaksi di titik tersebut. Ada sendi. Sendi rotasinya tidak dicentang. Ya. Rotasinya kita lihat kosong. Ini berarti sendi bisa berputar. Ketika sendi bisa berputar berarti momennya tidak bisa ditahan, itu ya. Tapi translation-nya ditahan semua. Roll hanya translation 3. Itu berarti adalah searah sumbu Z. Sumbu Z dan yang lainnya tidak dicentang. Itu berarti yang lainnya tidak bisa ditahan. Ini adalah bebas ya. Jadi bebas itu masih dianggap sebagai suatu tumbuhan di sub. Yang berarti bebas tidak bisa menahan semuanya ya. Oke. Saya pilih sendi. Kemudian oke. Dan Anda lihat semuanya sudah berubah ya menjadi sendi. Adapun misalnya Anda berhadapan dengan suatu tumbuhan lain ya, suatu tumbuhan yang ternyata memiliki sifat lain. Jadi misalnya aja Anda ingin membuat tumbuhan baru, yaitu menurut keadaannya aktual ya. Ketika Anda ingin membuat tumbuhan baru, masuknya ke define. Find kemudian join constraint. Nanti ada akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Kemudian add new constraint. Namai dulu tumbuhan tersebut ya. Jadi misalnya tumbuhan X. Koordinatnya saya sarankan global ya, karena memang hanya itu. Misalnya tumbuhan X ini bisa tidak bisa menahan rotasi X dan Z, dan juga tidak bisa menahan transition Y. Nah ini kan beda ya. Jadi misalnya ada tumbuhan aneh seperti ini,
Itu bisa aja. Yang penting kita tahu tahanan-tahanannya. Oke. Kemudian oke. Kemudian klik dulu join-nya, kemudian sign join, tapi masuknya ke sini ya, bukan ke restraint tapi ke constraint. Dan ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang kita buat tadi. Ya, jadi ini mendefinisikan tumbuhan berdasarkan pemahaman sendiri. Saya cancel saja. Jadi biarkan dia berdasarkan tumbuhan standar, dan saya delete aja yang tadi ya. Jika sudah, kita akan beralih ke beban ya. Nah, beban ini yang perlu pemahaman, karena ada banyak sekali beban pada ilmu mekanika ya. Langsung saja. Pertama klik dulu batangnya. Jadi beban dibedakan jadi dua ya. Beban batang dan beban titik. Beban batang itu adalah beban yang bekerja di tengah-tengah batang atau sepanjang batang. Namun beban titik adalah beban yang bekerja di titik-titik. Titik-titiknya saja, di joinnya aja ya. Nanti yang bab berikutnya ada yang namanya beban plat ya, beban area, yang kemudian adanya di plat, di area, dia punya area ya. Masuk ke sign frame loads ya, frame loads. Ada beberapa. Ini adalah gravity, yang berarti berat sendiri dia. Point adalah beban terpusat. Distribute beban merata, temperatur beban temperatur, dan ini adalah beban-beban khusus ya, strain, beban tegangan, deformasi, beban beban perpindahan ya. Jadi untuk strain ke bawah ini adalah beban-beban khusus yang nanti memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahaminya ya. Untuk sementara yang standar kita pakai point atau distribute ya. Saya inginkan coba point load. Nanti Anda akan dihadapi dengan tampilan seperti ini. Ini jangan bingung. Jadi ini adalah parameter-parameter bebannya. Saya misalnya ingin membuat beban terpusat pas di tengah bentang, besarnya 3000 kilo. Yang Anda harus lakukan adalah mengedit ini ya. Jadi perhatikan tabel ini, point loads. Distance ini adalah jaraknya dari bentang. Ketika dia dibilang 0,25 bentang, berarti maksudnya adalah 0,25 kali 5 meter ya. Jadi ingat bentang kita 5 meteran. 0,75 berarti 3/4 bentang. Dan 1 itu berarti utuh, 1 bentang utuh. Maka dari itu ketika kita ingin membuat beban terpusat pas di tengah, edit aja salah satu. Ganti dia 0,5. Kemudian arahnya min 3000. Itu ya. Dan oke. Oh maaf, saya sedikit kebalik. Jadi arahnya itu tidak usah min, tidak masalah, bisa diulangi lagi. Seperti ini. Replace existing loads ya. Jadi di sini ada option ini juga cukup perlu perhatian. Replace existing load itu ketika bebannya salah seperti saya tadi. Jadi ketika di replace, maka start akan mengkoreksinya. Beda dengan add existing load ya. Add existing load ini berarti menambahkan. Jadi misalnya saya tambahin 1000 lagi. Add existing load. Jadi nanti akan bertambah, jadinya 4000. Ya, 3000 tambah 1000. Kemudian kalau sudah dianalisis, set analisis option dulu. Jadi ketiga jenis definisi sudah, penampangnya sudah, tumbuhannya sudah, dan bebannya sudah, kita bisa menganalisis dia. Set analisis option, kemudian karena dia bangun 2 dimensi ya, klik di sini, XZ plane, dan oke. Kalau sudah bisa dianalisis, run analisis, kemudian modalnya
do not run ya. Jadi kita hanya akan tidak menganalisis beban titik. Maksudnya beban di poinnya itu ya. Kalau beban terpusat ya. Kemudian run now. Di save di folder yang Anda inginkan. Misalnya contoh 1. Save. Kalau sudah, maka Anda akan dihadapkan dengan bentuk lendutan dari struktur tersebut ya. Ini berarti analisis kita sukses.